3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah kebenaran. Benarkah Allah Perjanjian Lama berbeda dengan Allah Perjanjian Baru? Saudaraku, mengapa gambaran Allah dalam Perjanjian Lama tampak kejam dan kurang kasih sayang? Dengan kata lain, untuk menyampaikan pemikiran serupa ketika seseorang menyatakan Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang murka, sedangkan Allah dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang penuh kasih. Fakta bahwa Alkitab adalah pernyataan diri Allah yang secara langsung, secara bertahap, melalui peristiwa sejarah dan cara Allah berinteraksi dengan manusia di sepanjang waktu dapat menyebabkan kesalahpahaman mengenai Allah, baik itu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun seseorang membaca secara mendalam baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, segera terlihat bahwa Allah tidak berubah. Maka arti lengkap dari kisah Perjanjian Lama hanya bisa dipahami jika dihubungkan dengan Perjanjian Baru. Dalam narasi peperangan dalam Perjanjian Lama, contohnya dalam cerita mengenai perintah Allah kepada bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, seperti yang diceritakan dalam kitab Yosua, kita dapat mengamati seperti ini. Kita harus mengakui bahwa hak untuk menentukan hidup atau mati manusia adalah milik Tuhan. Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan juga yang menghapuskan saat waktunya tiba. Maka jika Tuhan menyabut jiwa seseorang, itu sepenuhnya merupakan hak Tuhan. Di Perjanjian Lama, jika Allah memerintahkan bangsa Israel untuk berperang, yang pada akhirnya mengakibatkan banyak kematian, itu harus dipahami bahwa bukan berarti manusia dibolehkan membunuh, tetapi harus dipahami bahwa kebijaksanaan atau keadilan Tuhan yang menetapkan manusia menurut kehendaknya sendiri tidak boleh melakukan pembunuhan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, karena urusan hidup dan mati merupakan hak Tuhan dan bukan hak manusia. Bagi Tuhan sebagai sumber dan pemilik kehidupan manusia, Dia berhak menentukan hidup dan mati kita sesuai dengan kebijaksanaannya. Dalam konteks Perjanjian Lama, semua peristiwa peperangan dan tantangan yang dialami umat Israel merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan umatnya menerima nilai-nilai kebaikan yang akan terwujud dalam diri Kristus. Keadilan Tuhan dalam Perjanjian Lama terlihat paling jelas melalui hukuman yang diberikan kepada manusia yang menduakannya, yakni mereka penyembah berhala yang memiliki dewa lain selain Allah. Oleh karena itu, dalam perjalanan Perjanjian Lama, kita mengamati cara Tuhan mendisiplin bangsa pilihannya, Israel, agar mereka terhindar dari dosa ini. Tuhan melindungi Israel dan mengalahkan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Tetapi jika Israel menyembah berhala, maka Allah membiarkan mereka kalah dalam peperangan dan dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa Israel diperintah untuk melawan bangsa Kanaan, juga untuk mengajarkan kepada kita bahwa tanah perjanjian yang melambangkan surga tidak pantas dihuni oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan hidupnya tidak sesuai dengan perintahnya. Oleh karena itu, disiplin yang ketat dalam Perjanjian Lama harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan Perjanjian Baru, mirip seperti orang tua yang mendidik anak-anak mereka di masa kecil. Mereka diberi disiplin yang tegas agar dapat mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi saat mereka telah dewasa, pendekatan disiplin tersebut tidak lagi diperlukan. Setelah nilai-nilai positif sudah tertanam di dalam hati, kita tidak boleh melupakan bahwa perintah utama, yaitu mencintai Tuhan dan mencintai sesama, telah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Ulangan pasal 6 ayat 5. Sebelum dinyatakan kembali oleh Yesus
pernyataan kasih setia Tuhan sangat melimpah dalam seluruh kitab Mazmur. Lihat terutama dalam kitab Mazmur pasal 85 sampai 89. Kasih Tuhan ini diwujudkan oleh Kristus dalam perjanjian baru. Kasih yang sempurna sampai pada tahap mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia. Baiklah saudara, tayangan yang begitu singkat dan sederhana mengajarkan kepada kita Allah tidak pernah berubah, baik Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. Apa yang terjadi di dalam perjanjian lama merupakan bentuk disiplin Allah yang begitu ketat, bentuk disiplin Allah yang membuat kaum Israel harus disendirikan. Selain itu saudara, kita diingatkan bahwa tanah perjanjian yang melambangkan surga itu tidak layak dihuni oleh kaum penyembah berhala. Sedangkan apa yang ada di dalam perjanjian baru mengajarkan kepada kita tingkat pemahaman dan tingkat kasih manusia kepada Allah sudah mulai terbuka. Keterbukaan hati dan penanaman hukum Allah dalam hati manusia itulah yang mengakibatkan manusia mulai mengerti dan memahami bagaimana hukum yang utama adalah mencintai Allah di atas segalanya, dan hukum yang kedua adalah mencintai sesamanya seperti mencintai diri sendiri. Baiklah saudara, demikianlah tayangan yang bisa saya bagikan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.